Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi ulil kiram. Ada pepatah lama mengatakan, banyak jalan menuju Roma. Artinya, mencapai tujuan akhir yang sama tentu bukanlah masalah, manakala tujuan akhir tersebut ditempuh dengan metode dan strategi berbeda. Itu kata para ahli. Jalan yang ditempuh dalam pembahasan ini bukanlah jalan menuju ke sebuah negeri. Negeri dekat maupun non jauh. Pula bukan jalan yang hanya merupakan bahagian dari eksistensi alam yang dibatasi jarak, ruang, dan waktu. Jalan itu tidak lain adalah menempuh sebuah tuntunan untuk sampai kepada sang penuntun itu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Secara logis, sebuah perjalanan mensyaratkan jarak tempuh antara subjek, pejalan misalnya, dengan objek, tujuan perjalanan. Sekaligus wajibnya ada sebuah jalan dan tuntunan. Berdasarkan hal tersebut, maka saat ini kita mulai mengeksplorasi potensi diri dan jalan-jalan itu dengan beragam cara sampai kita menemukan strategi yang tepat untuk sampai kepada tujuan akhir, yaitu Muhammad. Secara sederhana, eksplorasi potensi manusia agar mempunyai cara pandang dan sikap serta praktek terhadap jalan-jalan itu, sekaligus menjadikan dirinya sebagai cermin esensi tuntunan itu untuk sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Jika perjalanan menuju kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sebagai tujuan akhir, sebagaimana para ahlu thariqah mengistilahkan sebagai imtihaul abidin, maka setidaknya manusia mempunyai dua bentuk kategori perjalanan, yakni perjalanan syar'i atau lahir dan perjalanan takwini atau batin. Secara irfani perlu diketahui bahwa sebagai umat yang ingin menempuh perjalanan itu, setidaknya memahami dan meyakini akan kehadiran Muhammad selaku sosok sayyidnya al-wujud dan nabinya akhir zaman. Meski secara ruang dan waktu ia memiliki jarak dengan umat, namun bagi para pesuluk
beliau Muhammad itu merupakan kehadiran transenden sekaligus imanen. Dan untuk mengenal kehadirannya adalah dengan bantuan para pengawal agama yang dibawanya dan yang memiliki warisan kenabian selaku pewaris diri beliau. Tugas dan tanggung jawab umat manusia adalah mengenal para pewaris itu, supaya mereka bisa terbimbing secara individual, secara sosial, maupun masyarakat. Imam Ja'far As-Shadiq dalam hal ini pernah berkata, "Innakum la takunu salihina hatta tu'arrifu wa la tu'arrifuna, hatta tusaddiqu wa la tusaddiquna, hatta tusallimu." Sesungguhnya kalian bukanlah orang-orang saleh hingga mengenalnya, dan tidaklah kalian mengenalnya hingga membenarkannya, dan tidaklah kalian membenarkannya hingga menerimanya. Dalam mengomentari riwayat ini, seorang filosof Mullah Sadra pernah berkata, tujuan dari ungkapan tersebut adalah menjelaskan kebutuhan manusia kepada pemimpin atau imam yang hak dalam aspek ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sempurna dan tidak terbangun ketaatan tersebut kecuali dengan makrifat dan pembenaran dalam bentuk yakin. Hal itu tidak mungkin kecuali mencari para aulia Allah, wilayatul amr, pintu-pintu ilmu, hidayah, dan pewaris kenabian. Kenapa? Karena manusia yang diperkenalkan di sini adalah manusia yang mempunyai dimensi zahir dan dimensi batin, yang mempunyai hubungan kokoh dan tidak terpisahkan. Beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah cerminan mikrokosmos yang juga terkandung makrokosmos, sebab dalam dirinya terhimpun seluruh sifat dan karakteristik alam semesta, dari alam materi hingga alam non-materi. Di antara wujud yang ada, hanya beliaulah Muhammad yang dapat menampung seluruh hakikat realitas. Sebab dirinya merupakan manifestasi dari nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara di dalam nama hak Subhanahu wa Ta'ala ini terkandung seluruh nama-nama lainnya. Hakikat kesempurnaannya, insan kamil, berada dalam seluruh tingkatan manifestasi, mulai dari alam materi, alam misal, alam akal, hingga maqam wahidiyah, dan bahkan sampai pada maqam ahadiyah. Hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mampu sampai pada maqam ini. Itu dijelaskan dalam Al-Quran. Thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini au adna, yang artinya kemudian dia mendekat, lalu bertambah dekat lagi, maka jadilah dia dekat
pada Muhammad sejarak 2 ujung busur panah atau lebih dekat lagi. Juga dalam suatu hadis Rasulullah SAW bersabda, pernah satu saat, kata Rasulullah, diriku bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana pada saat itu baik Rasul maupun malaikat muqarrab tak dapat menyertaiku. Dari sini kita akan melihat bahwa hakikat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam paling tingginya derajat insan kamil. Memiliki 2 aspek, aspek ilahiyah dan aspek khalqiyah. Aspek ilahiyah pada dirinya dapat ditinjau dalam beberapa hal. Pertama, merupakan cermin dari hak Subhanahu wa Ta'ala. Maksud dari cermin di sini bahwa ia merupakan jelmaan dari seluruh nama-nama ilahi. Kedua, tercipta berdasarkan bentuk Ar-Rahman. Bentuk di sini bukanlah bentuk dalam pemaknaan material. Akan tetapi yang dimaksud dengan bentuk adalah sesuatu yang nampak pada sesuatu tersebut. Dan yang nampak dalam batin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nama Ar-Rahman ilahi. Karena itu beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rahmatan lil alamin. Al-Anbiya juga menegaskan ini dalam ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.